saya Ubaja BMK Senduro dengan NIM D03210002 lulusan PGSD semester kedua. Di sini saya sebagai moderator akan mewawancarai teman saya yang berdagang dawet sambil kuliah. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Suhail Abdillah. Saya berjualan dawet yang bernama Es Dawet Samawa, terletak di Ruki, Cemani. Saya juga berkuliah di Poltekkes Bakti Mulia Soekarjo, program jurusan D3 Rekamedis Informasi Kesehatan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kenapa saudara Suhail memilih berjualan dawet di saat anak-anak muda zaman sekarang memilih untuk lebih suka untuk jajan es yang lainnya seperti es kapal, es boba dan lain-lain seperti itu. Ada alasan tertentu atau tidak? Ya, jadi gini ya Mas, kenapa saya memilih dawet sebagai jualan saya? Itu karena saya ingin mempertahankan minuman tradisional yang mulai sekarang kurang diminati oleh para pemuda, para remaja dan semua kalangan. Dan juga saya memberikan inovasi agar dawet itu tetap menarik, yaitu dengan packing cup dan juga menambahi topping-topping yang lebih menarik seperti durian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rasanya Anda berjualan dawet di saat Anda sendiri sedang berkuliah? Mungkin kuliahnya itu sangat padat atau bagaimana, atau mengganggu pekerjaan atau bagaimana perasaannya? Untuk berjualan juga sambil kuliah itu jelas berat ya Mas ya, untuk mengatur waktu, jadwal dan lain-lain, apalagi juga kita harus memikirkan untuk biaya operasional, juga untuk kebutuhan pokok berjualan, dan yang paling penting yaitu mengatur waktu antara kuliah dengan berjualan Mas. Nah, untuk itu saya punya solusinya dari beratnya kita memikirkan kuliah sambil jualan, yaitu saya alhamdulillah bisa mempekerjakan karyawan untuk menjaga stand es dawet saya. Jadi saya bisa kuliah juga bisa tetap mendapatkan penghasilan dari saya berjualan es. Seperti itu ya. Oke. Ya, ngomong-ngomong soal biaya operasional. Nah, kira-kira berapa biaya operasional setiap bulannya dan berapa pendapatannya kira-kira setiap bulannya jika boleh tahu? Untuk pendapatannya, kalau bersih ya, kalau bisa bersih, ini juga es dawet saya sudah ada di ojol Ya, di GoFood, ShopeeFood, Ya. GoFood, bisa dicek sendiri, Ya. es dawet Samawa. akan dipesan. Untuk pendapatan bersihnya bisa sampai 2 juta sampai 3 juta. Itu tergantung perharinya Mas. Tapi alhamdulillah ini semenjak saya bermitra dengan ojol, alhamdulillah penghasilan agak meningkat Mas, dari pas pandemi awal waktu 2020. Pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lamakah saudara Suhail ini berjualan dawet? Untuk berjualannya dawet sudah mulai sekitar tahun 2019. Sudah lama ya? 2019 atau 2018 akhir Mas. Itu sebelumnya juga cuman biasa Mas, pakai gerobak, belum pakai cup, itu masih pakai plastik, juga masih belum ada topping durian, belum juga bermitra ke GrabFood, GoFood sama ShopeeFood, belum. Ya, masih sangat sederhana ya. Masih sangat sederhana, masih mencari pelanggan terlebih dahulu di tempat Ruki. Dari tadi kita sudah ngomong soal penjualan dawet, tentang penghasilan, sudah berapa lama berjualan, dan susahnya jualan dawet di saat kuliah. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana sih proses pembuatan dawet ini? Wah, ini dia yang menarik. Untuk pembuatan dawetnya sendiri kita menggunakan bahan dasar tepung beras, ada juga tepung pati. Lalu untuk yang lainnya seperti gula, kita beli gula Jawa, pakai gula Jawa. Juga ketan juga kita masak sendiri. Kalau untuk bahan-bahannya, pembuatan cendolnya itu pakai vanili, pakai tepung beras, tepung pati, yang jelas juga pakai air.
Ya untuk bahan dasarnya yang bisa saya kasih infokan itu saja. Oh iya, seperti resep rahasia KPPT ya. Ya, Resep rahasia ya untuk sangat, resepnya. karena itu resep dari keluarga juga, Oh, saya iya. belum bisa Iya. memberitahu lengkapnya. Karena bersifat rahasia, jadi tidak apa-apa ya. Tidak diberitahu. Ya karena kita cukup kasih tahu topping-topping yang lainnya aja. Iya. Untuk topping-toppingnya ada nangka, Ya. ada ketan, Wah. ketan hitam itu, terus ada tape ketan. Bagi yang suka tape ketan boleh dicoba. Ada durian. Ya. Yang paling favorit ada nangka, selasih. Jadi untuk yang suka sekali minuman-minuman manis, kalian bisa coba es dawet Samawa. Nah, ini merupakan pertanyaan terakhir saya ya Mas Wel. Bagaimana teknik marketing yang Anda gunakan untuk mempromosikan bisnis es dawet Samawa ini? Untuk strategi marketingnya, yang jelas dari teman-teman, yang pertama kita harus memperkuat hubungan kita dengan teman-teman kita. Itu menjadi kunci untuk menyebarluaskan produk kita, karena kalau kita berhubungan baik dengan teman kita, produk apapun yang kita buat, jika teman kita suka dan teman kita mendukung, itu tanpa kita perlu suruh untuk mempromosikan produk kita, maka dengan sendirinya akan dipromosikan. Lalu untuk marketingnya yang paling spesial yaitu adalah ibu-ibu, karena ibu-ibu Mas itu Ya. suka sekali curhat, suka sekali ngobrol. Gibah ya? Ya bisa seperti itu. Nah itu kalau sambil minum es dawet Samawa, itu bisa bilang begini, Jeng, ini dawetnya enak sekali, cobain es dawet Samawa. Nah itu sudah termasuk marketing Mas. Oh, Jadi seperti itu. kalau dari saya sendiri sebenarnya cuman pintar-pintarnya mencari pasar Mas. Oh, Pasar kita ya kalangan ibu-ibu, ya kalangan pemuda, yang jelas yang seperti itu. sekian wawancara yang telah saya lakukan sebagai moderator dan Mas Suhail Abdillah sebagai narasumber saya pada hari ini. Sama-sama. Semoga dengan wawancara kali ini anak-anak muda juga termotivasi untuk membangun bisnis yang merupakan minuman tradisional, makanan tradisional, supaya kita bisa tetap melestarikan dan menjaga makanan dan minuman tradisional yang ada di Indonesia ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.